kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli 2024, Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polda Lampung ungkap jaringan narkoba Malaysia amankan 30 kg sabu. Polda Lampung menggelar ekspos pengungkapan kasus narkoba jenis sabu jaringan Malaysia, Sumatera Utara pada Jumat 26 Juli 2024. Dari tangan pelaku yang terjerat, Polda Lampung berhasil mengamankan 30 kg sabu. Pengungkapan sindikat ini pun bermuara dari penangkapan pelaku yang membawa sabu saat melintas di Tol Terpeka Bater, Lampung pada Selasa 9 Juli 2024 lalu. Adapun penangkapan dilakukan di gerbang Tol Bakauheni Selatan, ruas Tol Bakter. Pantauan Tribun Lampung, pelaku dan sejumlah barang bukti sudah dihadirkan. Terdapat 7 orang pelaku dalam kasus tersebut, di mana 1 di antara pelaku adalah perempuan. Sedangkan barang bukti yang dihadirkan terdiri dari 30 kg sabu yang dikemas dalam paket-paket kecil. Terdapat telepon genggam dan kendaraan roda 4. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kasus narkoba yang ada di Provinsi Lampung dan bagaimana kira-kira penanganan yang tepat untuk kasus narkoba di Lampung ini agar tidak terus menjamur, kita sudah terhubung bersama dengan pengamat hukum yang akan berbincang bersama dengan Mutiara pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Beni Kalimantara. Halo, selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Beni, terkait dengan kasus narkotika ini kan sudah cukup sering terjadi di Provinsi Lampung. Ada pengungkapan kasus narkoba skala internasional atau jaringan internasional, dan kali ini pun sudah diungkap kembali kasus baru lagi, ini pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional. Nah, menurut Pak Beni sebagai pengamat hukum khusus untuk di hukum pidana seperti itu Pak, bagaimana ini kok bisa di Provinsi Lampung ini sering sekali terjadi penemuan kasus narkotika terutama untuk jaringan internasional? Oke, terima kasih Mbak. Terkait tindak pidana narkotika khususnya jaringan internasional, bukan hanya di Lampung saja sih Mbak. Saya melihat di beberapa daerah pun banyak pengungkapan kasus yang terbaru seperti di Kalimantan Selatan dan Maluku. Itu ratusan kilogram sabu yang masuk dan berhasil diungkap. Kejadian-kejadian seperti ini akan terus berulang jika memang pemerintah tidak berkomitmen dalam hal penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana narkotika. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada memang aparat-aparat yang memang membackup itu. Jadi nggak bisa jaringan internasional itu pemerintah tidak komit terhadap penegakan. Memang membantu proses penyelundupan narkotika itu. Oke, baik. Jadi memang untuk kasus narkoba tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni bahwasannya tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja, dan ini merupakan kejadian berulang karena memang ini biasanya atau diduga bahwasannya ada oknum-oknum terkait yang bisa menyebabkan peredaran narkoba ini begitu mudah masuk ke Provinsi Lampung salah satunya. Nah Pak Beni, untuk ini kan Bapak pengamat hukum nih Pak ya, hukum pidana. Untuk kasus narkotika sendiri, ini biasanya apa sih Pak motif yang mendasari para pelaku ini sampai berani untuk menyebarluaskan ataupun menjual barang haram tersebut Pak? Ya, terutama kalau untuk jaringan internasional pasti motif ekonomi Mbak. Karena bisnis narkotika itu sangat terstruktur dan terorganisir. Dan memang dari sisi ekonomi pun
keuntungannya sangat besar, Mbak. Baik itu hanya kurir dan yang menyelundupkan. Makanya banyak beberapa warga negara asing yang memang sengaja untuk menyelundupkan narkotika. Biasanya jalur di Malang dan Maluku itu lewat jalur laut, lewat jalur-jalur tikus, Mbak. Nah, di situ aparat lengah terkait itu. Nah, untuk menanggulanginya, ya secara preemptif kita bisa lakukan sosialisasi itu dari sekolahan, dan memang harus semua media dari pemerintah untuk saling membantu lah mensosialisasikan, karena yang jadi sasaran itu pasti anak muda, Mbak. Anak muda yang memang belum paham, anak muda yang memang masih labil, itu pasar mereka gitu. Jadi mereka lebih, saya melihatnya sebagai korban terhadap kejahatan narkotika. Kalau untuk penyelundup dan kurir itu hanya melihat dari sisi ekonomi saja, tapi dampak buruknya itu adalah merusak generasi muda kita, Mbak. Baik. Nah, Pak Beni, kalau misalkan ini kan kasus penyelundupan akhirnya terungkap di Provinsi Lampung dan beberapa di antara kasus narkotika ini adalah jaringan internasional, Pak. Apakah memang untuk Provinsi Lampung sendiri, karena memang letaknya merupakan pintu gerbang utama masuknya dari Pulau Jawa ke Sumatera, ataupun sebaliknya ini akan memudahkan para pelaku ini untuk berlaku curang seperti itu, Pak? Nah, itu salah satunya ya, karena Lampung khususnya adalah sebagai pintu untuk wilayah Sumatera ke Jawa dan dari Jawa untuk masuk ke Sumatera. Saya mengharapkan pemerintah lebih memfokuskan terhadap pencegahan memang di titik-titik tertentu di Lampung dan Merak terutama, khususnya itu, Mbak. Jadi bisa dengan menambah aparat yang memang berfokus pada pencegahan tindak pidana narkotika tadi. Oke, tapi kalau untuk dari segi penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum seperti pihak kepolisian sendiri untuk menangani kasus narkotika, menurut sudut pandang Pak Beni sendiri bagaimana, Pak, sejauh ini untuk di Provinsi Lampung? Ya, saya melihatnya ada keseriusan lah, sedikit tapi keseriusan sedikit dari aparat penegak hukum, karena tindak pidana narkotika ini saya melihatnya tidak maksimalnya, karena ada beberapa yang memang sudah terbukti menjadi kurir, tapi bisa diselesaikan dengan cara adat lah ya. Jadi tanpa lewat regulasi hukum pidana seperti itu. Nah, itu masih banyak sih, Mbak, penyelesaian yang seperti itu, dan kita nggak bakal bisa untuk menghilangkan hal-hal seperti itu kalau di dalam penyelesaian dan pencegahannya masih ada penyelesaian yang memang tidak melibatkan hukum pidana. Harus hukum pidana itu menjadi sarana terdepan dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika. Baik, jadi memang untuk solusi dari kasus narkotika sendiri ini adalah pertama mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Beni, bisa dari aparat penegak hukumnya sendiri untuk bisa menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Lalu juga tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk pencegahan sendiri bisa dilakukan sosialisasi mulai dari lingkungan sekolah seperti itu ya, Pak, karena memang untuk narkotika sendiri ini kan banyak siswa-siswi yang menjadi target utama dari para pelaku ini, Pak, seperti itu ya, Pak Beni? Betul. Jadi libatkanlah kaum muda sih, Mbak, untuk menjadi garda terdepan dalam hal sosialisasi, karena anak muda zaman sekarang khususnya lah itu lebih bisa memahami
bahasa-bahasa yang disampaikan oleh kaum muda juga. Beda dengan kita gitu. Jadi saya harapannya sih jadikanlah garda-garda terdepan dalam hal sosialisasi lah khususnya kepada di sekolah-sekolah, kampus-kampus itu khusus anak muda gitu dengan cara-cara anak muda gitu. Oke. Baik, mungkin itu saja Pak Beni obrolan kita terkait dengan pengungkapan kasus narkotika yang baru saja hari ini dilakukan konferensi pers oleh Polda Lampung. Terima kasih banyak Pak Beni atas ilmunya dan juga ini sudah memberikan saran kepada aparat penegak hukum tentunya untuk bisa memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku untuk para pelaku yang memang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dan melanggar hukum tentunya. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya. Sama-sama Mbak. Semoga bisa berjumpa di lain waktu Pak, tentunya dengan topik yang berbeda juga. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Beni. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan pengamat hukum yaitu Bapak Dr. Beni Kalimantara yang menyampaikan bahwasannya untuk kasus narkotika di Provinsi Lampung sendiri ini memang sudah berulang kali terjadi dan ini menjadi PR besar tentunya tidak hanya bagi aparat hukum saja tapi bagi kita juga masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan dan juga saling mensosialisasikan bahwasannya narkotika ini merupakan barang haram yang tentunya tidak baik untuk masa depan bangsa kita. Barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli 2024, sekitar jam 1 siang, dari tersangka yang sudah diamankan ini dilakukan pengembangan, kemudian berhasil kita tangkap lagi 2 orang atas nama Iko dan Sujiman di sebuah rumah makan di Provinsi Jambi dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan Daya Superior Orang Sipil PK 1199 GZ. Dari keterangan para tersangka, khususnya Saudara Suwengo, bahwa barang tersebut yang kurang lebih berjumlah 30 kg tersebut adalah milik barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli 2024, sekitar jam 1 siang, dari tersangka yang sudah diamankan ini dilakukan pengembangan, kemudian berhasil kita tangkap lagi 2 orang atas nama Iko dan Sujiman di sebuah rumah makan di Provinsi Jambi dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan Daya Superior Orang Sipil PK 1199 GZ. Dari keterangan para tersangka, khususnya Saudara Suwengo, bahwa barang tersebut yang kurang lebih berjumlah 30 kg tersebut adalah milik barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli 2024, sekitar jam 1 siang,
Dari tersangka yang sudah diamankan ini dilakukan pengembangan, kemudian berhasil kita tangkap lagi 2 orang atas nama Iko dan Sujiman di sebuah rumah makan di Provinsi Jambi, dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan Daya Superios Operasi Tol PK 1199 GZ. Dari keterangan para tersangka, khususnya Saudara Suwendro, bahwa barang tersebut yang kurang lebih berjumlah 30 kg tersebut adalah milik barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli 2024, kita jam 1 siang, dari tersangka yang sudah diamankan ini dilakukan pengembangan, kemudian berhasil kita tangkap lagi 2 orang atas nama Iko dan Sujiman di sebuah rumah makan di Provinsi Jambi, dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan Daya Superios Operasi Tol PK 1199 GZ. Dari keterangan para tersangka, khususnya Saudara Suwendro, bahwa barang tersebut yang kurang lebih berjumlah 30 kg tersebut adalah milik barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli 2024, kita jam 1 siang, dari tersangka yang sudah diamankan ini dilakukan pengembangan, kemudian berhasil kita tangkap lagi 2 orang atas nama Iko dan Sujiman di sebuah rumah makan di Provinsi Jambi, dan berhasil mengamankan 1 unit kendaraan Daya Superios Operasi Tol PK 1199 GZ. Dari keterangan para tersangka, khususnya Saudara Suwendro, bahwa barang tersebut yang kurang lebih berjumlah 30 kg tersebut adalah milik Ya, Tribuners, untuk mengetahui terkait dengan pengungkapan kasus narkotika yang terjadi di Provinsi Lampung, di mana Polda Lampung baru saja melakukan konferensi pers, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Vincentius Soma. Halo, selamat malam Soma. Iya, selamat malam rekan Mutiara. Soma, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan dari 7 tersangka kasus narkoba yang diamankan oleh Polda Lampung? Iya, benar sekali bahwa pada Jumat 26 Juli hari ini, Polda Lampung menggelar ekspos ungkap kasus dari tangkapan Malaysia, Sumatera Utara, melalui jalur Sumatera. Adapun dari ungkap kasus tersebut terdapat 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya adalah wanita dan barang bukti sabu seberat 30 kg.
Berdasarkan keterangan Polda Lampung, kronologi atas ungkap kasus tersebut bermula pada 9 Juli 2024 kemarin, di mana tangkapan tersebut dimulai dari pemeriksaan kendaraan di sekitaran Pelabuhan Bakauheni sebelum kendaraan untuk menyeberang ke Pulau Jawa, di mana terdapat kendaraan yang mencurigakan. Namun, dalam kendaraan tersebut tidak ditemukan barang bukti. Namun, menarik perhatian dari aparat pemeriksa bahwa satu di antara dua orang di dalam mobil tersebut seakan menyembunyikan telepon genggam miliknya. Mencurigai atas aktivitas tersebut, polisi pun menggeledah isi dari telepon genggam tersebut. Bermula dari itulah didapat bahwa ada satu buah foto berisikan 3 tas besar berwarna biru yang dianggap polisi mencurigakan, disinyalir oleh kepolisian dan ditelusuk bahwa tas tersebut adalah barang yang dibawa rekan dari 2 orang tersebut pada kendaraan terpisah yang saat itu kondisinya sedang melaju di dalam tol Lampung, ruas Bakter. Mencurigai akan kecurigaan tersebut, polisi kemudian bersama pengelola tol bertindak untuk melakukan penangkapan di exit tol Bakauheni Selatan, ruas tol Bakter, Lampung. Di mana benar saja di dalam mobil kedua tersebut ditemukan 30 kg sabu dengan orang yang membawa sebanyak 2 orang. Nah, dari tangkapan 4 orang tersebut kemudian polisi melakukan pengembangan dan didapatlah 3 orang tersangka lanjutan, di mana 2 diantaranya ditangkap di Jambi dan 1 orang lainnya ditangkap di Sumatera Utara. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang tersangka buron berinisial AL yang diduga buron tersebut merupakan sumber dari narkoba 30 kg sabu tersebut. Begitu rekan Mutiara. Nah, baik Soma, terkait dengan penangkapan para tersangka ini, pasal berapa yang disangkakan kepada para tersangka? Apakah sama? Untuk pasal yang disangkakan terhadap para tersangka berbeda-beda sesuai perannya, namun dengan hukuman yang menyesuaikan dengan pasal yang terikat, di mana dari masing-masing tersangka ada yang berperan sebagai pemantau, kurir, dan pengendali dari jaringan narkoba Malaysia Sumatera Utara tersebut, rekan Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Soma atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari reporter Tribun Lampung yang menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional Malaysia, di mana 7 tersangka sudah ditangkap oleh sudah diamankan oleh Polda Lampung, dan barang bukti sabu seberat 30 kg juga menjadi barang bukti yang sudah diamankan. Nah Tribuners, kita nantikan perkembangan lanjutannya karena masih sampai saat ini tadi sudah dijelaskan oleh reporter Tribun Lampung bahwasannya masih ada tersangka yang dalam pencarian atau masih dicari oleh pihak kepolisian. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.